Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Teror Misterius Wanita Hamil. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1982. Andai peristiwa ini terjadi di zaman serba modern seperti sekarang, pasti akan menjadi viral. Seorang buruh pabrik bernama Bambang terjebak dalam perasaan yang sulit dipungkirinya. Tak jauh dari rumahnya ada warung kopi yang selalu ramai. Sebenarnya tak ada yang istimewa dari kopi maupun gorengan yang dijual di sana. Tapi ada daya tarik yang meluluhkan banyak laki-laki, yaitu sang pemilik warung yang cantik jelita bernama Sari. Sejak menikah 2 tahun lalu, entah berapa banyak hati laki-laki yang dipatahkan oleh Sari. Dan yang lebih membuat banyak orang sakit hati, Sari akhirnya menikah dengan Anwar, seorang sopir truk yang dari sisi wajah maupun kekayaan sebenarnya biasa-biasa saja. Konon ada peran ilmu pelet yang sangat kuat sampai akhirnya Sari jatuh dalam pelukan Anwar. Malam itu, seperti biasa Bambang nongkrong di warung kopi milik Sari. Sejak 2 bulan terakhir, secara diam-diam dia telah menjalin cinta dengan Sari. Dan hubungan mereka sebenarnya sudah terlalu jauh. Entah berapa kali Bambang mengendap-endap ke rumah Sari tanpa diketahui tetangga. Biasanya sekitar jam 7 malam, Bambang sudah bergabung dengan banyak laki-laki yang sering nongkrong di warung Sari, termasuk Pak Kades dan Pak Hendro, juragan sawah yang sudah beristri 2. Setiap malam, Bambang pulang dari warung sekitar jam 10. Dan tak lama setelah Sari menutup warung jam 12, Bambang hampir setiap malam mengunjungi sang pujaan hati. Pak Kades dan Pak Hendro juga sangat terlihat menyukai Sari. Tapi Bambang percaya hanya dirinya lah yang ada di hati Sari. Kalaupun ada saingan, itu hanya satu, yaitu Anwar, suami Sari yang jarang pulang. Anwar hanya sekali atau 2 kali pulang dalam sebulan. Hal itu pula yang membuat mereka berdua bisa leluasa menjalin asmara. Kondisi kampung yang gelap karena listrik belum masuk dimanfaatkan oleh Bambang dan Sari. Di kalangan warga sudah tersebar kabar bahwa Pak Kades dan Pak Hendro saling bersaing mencari perhatian Sari. Tapi tanpa diketahui siapapun, justru Bambanglah pemenangnya, yang setiap kali ke warung selalu berpura-pura bersikap biasa seperti pengunjung warung lainnya. Tengah malam itu, kampung kecil mereka menjadi gempar. Tak lama setelah Sari menutup warung, banyak sekali warga berlalu lalang. Bambang pun mengurungkan niatnya untuk mendatangi Sari. Dan ternyata ada peristiwa tragis yang menimpa salah satu warga. Butini, istri Pak Joko, diketahui meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Dia yang sedang hamil 4 bulan itu ditemukan perutnya robek dan janinnya menghilang. Sari yang awalnya berniat ikut membaur bersama warga, akhirnya membatalkan niatnya karena mendadak Anwar suaminya pulang malam itu.
Sari pun segera masuk ke dalam rumah yang berada di belakang warungnya untuk menyambut sang suami. Setelah makan malam dan beristirahat, mereka berdua pun tidur. Anwar yang mengaku kecapean juga tak ikut berbaur dengan warga walau dia juga mendengar kabar memilukan itu. Pagi harinya, Anwar bangun mendahului istrinya. Tak lama kemudian, Anwar pamit pada Sari beralasan bahwa pagi itu dia harus kembali ke perusahaan karena temannya ada yang sakit, sehingga dialah yang harus menggantikan. Sebenarnya ada rasa kecewa di benak Sari, tapi apa daya, sang suami telah terikat dengan kontrak kerja yang tak bisa ditinggalkan. Sebagai sopir truk antar pulau di sebuah perusahaan, pekerjaan itu mengharuskannya standby sehingga jarang sekali dia pulang. Bambang yang melihat Anwar berangkat kerja lalu segera mendatangi warung Sari. Dan di sana banyak berdatangan para pelanggan warung yang langsung membahas tentang kematian aneh Butini. Bambang yang tadi malam tidak ikut bergabung para warga mendengarkan dengan seksama. Ternyata, menurut Pak Harno salah satu sesepuh, kejadian yang menimpa Butini pernah terjadi di kampung ini sekitar 25 tahun yang lalu. Bu Wiwi, salah satu warga yang kini sudah pindah, juga mengaku pernah didatangi makhluk berbentuk manusia bertubuh pendek setinggi anak kecil. Ketika kejadian, makhluk pendek itu menyerang Bu Wiwi dan mencakar-cakar perutnya yang ketika itu sedang hamil 5 bulan. Peristiwa itu terjadi di belakang rumahnya, ketika Bu Wiwi sedang memeriksa jemuran yang tertinggal. Untunglah Bu Wiwi segera berteriak. Suaminya lalu segera datang dan begitu pula dengan beberapa tetangga sekitar. Makhluk aneh itu lalu segera berlari dan hilang di telan gelapnya malam. Alhasil Bu Wiwi pun selamat. Kegiatan ronda sempat diaktifkan karena kejadian itu. Dan sekitar sebulan sebelum melahirkan, Bu Wiwi dan suaminya pindah ke Jawa Tengah karena mengaku beberapa kali didatangi makhluk yang sama. Menurut Bu Wiwi, makhluk pendek itu bermata merah menyala, bertaring panjang dan berkuku tajam yang juga sangat panjang. Di warung milik Sari itulah, setelah menceritakan kejadian yang dulu pernah menimpa Bu Wiwi, Pak Harno lalu mengusulkan agar ronda diaktifkan kembali. Kata Pak Harno, menurut cerita yang didapatnya turun-temurun, jika warga tidak waspada, maka makhluk ini akan merajalela dan membahayakan warga lainnya, terutama ibu-ibu yang sedang hamil. Malam itu, warga bubar lebih cepat dari warung Sari. Tak lama setelah dia menutup warung, datanglah Bambang yang mengaku sudah menahan rindu sejak tadi malam. Tentu saja mereka saling bercanda dengan manja. Lalu, ketika suasana semakin sepi, kedua insan itu dirasuki setan yang meniupkan nafsu-nafsu tak terkendali. Sesaat kemudian, Bambang mengangkat dagu Sari dan mereka berdua saling pandang. Lalu, mereka pun masuk menuju kamar dan menuntaskan gairah panas malam itu, layaknya sepasang suami istri. Di tengah teror makhluk misterius yang mengancam ibu hamil di kampung mereka, cinta terlarang Bambang dan Sari terus menguat dan tetap tak diketahui siapapun. Mereka berdua memang sangat pandai menyembunyikan hubungan terlarang itu. Sementara itu,
sudah ada 3 ibu hamil di kampung yang semuanya menjadi korban makhluk misterius yang sama, termasuk Bu Lastri yang akhirnya meninggal juga. Dengan kondisi persis seperti Bu Tini, dengan perut robek dan penuh cakaran di dalam dapur rumahnya. Perbincangan warga terus mengarah pada kejadian yang meneror ibu-ibu hamil. Mereka pun mulai menebak siapa orang yang pantas dicurigai sebagai pelaku. Beberapa orang lalu menduga bahwa sosok yang meneror adalah makhluk jadi-jadian yang bertujuan untuk kekayaan atau tumbal kesaktian tertentu. Bambang sendiri semakin sering tidur di rumah Sari jika suaminya tak ada di rumah. Terutama karena Sari selalu merengek minta ditemani karena ketakutan. Hari demi hari berlalu, dan mereka berdua tetap berhasil mengelabui warga hingga hubungan itu menjadi rahasia yang sangat terjaga. Sampai suatu hari, akhirnya Sari mengalami muntah-muntah. Dia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Hari itu juga, dia mendatangi dukun beranak untuk minta diurut sekalian mengetahui apakah dirinya memang sedang hamil. Dan menurut sang dukun, Sari memang tengah hamil muda. Saat itulah, Sari langsung berpikir siapa bapak dari janin yang dikandungnya. Di satu sisi, setiap kali pulang, Anwar sang suami selalu minta jatah padanya. Tapi di sisi lain, Bambang juga hampir tiap malam menemaninya dan juga minta jatah yang sama. Entah kenapa, Sari justru berharap bahwa ini adalah anaknya Bambang. Sejak menjalin hubungan dengan pemuda itu, Sari merasa jatuh cinta dan status sebagai istri Anwar hanya menjadi formalitas belaka. Malam harinya, Anwar lagi-lagi mendadak pulang. Seperti biasa, Sari menutup warung lebih cepat setiap kali sang suami pulang. Sari pun menceritakan kabar bahagia itu. Tentu saja, Anwar sangat bergembira. Setelah sekian lama menanti hadirnya si buah hati, akhirnya Sari hamil juga. Keesokan paginya seperti biasa, Anwar kembali bekerja. Dan malam harinya sekitar jam 8, ketika warung masih sedang sepi, datanglah Bambang. "Mas, aku hamil," ucap Sari sambil melempar senyum manis kepada Bambang. Bambang sempat tersenyum kecut, lalu bertanya pada Sari, "Kira-kira anak siapa, Dek?" Dengan manja, Sari pun berkata, "Aku gak tahu, Mas. Tapi firasatku kok mengatakan ini anaknya sampean. Sampean kan tahu sendiri, sudah 2 tahun aku menikah dengan Mas Anwar tapi gak hamil juga." Mendengar jawaban itu, Bambang pun memeluk Sari dengan erat sambil mengecup keningnya. Untungnya, Sari segera menyadari ada langkah kaki mendekat dan langsung memberi isyarat pada Bambang untuk melepaskan pelukannya. "Ada orang, Mas." Bambang pun segera menuruti. Tapi setelah cukup lama ditunggu, ternyata tak ada siapapun yang datang. Bersamaan dengan itu, turunlah hujan yang tiba-tiba langsung deras. Tak lama kemudian, ketika Bambang berniat melanjutkan kemesraan, mereka berdua dikejutkan dengan beberapa kelelawar yang berterbangan di dalam rumah. Kejadian yang tidak biasa itu langsung membuat Bambang berfirasat buruk. Bambang yang sempat mencoba mengusir dengan sapu tetap kewalahan.
Dan ketika hendak membuka pintu belakang agar kelelawar-kelelawar itu keluar dari sana, dia dikejutkan dengan sosok makhluk menyeramkan bertubuh pendek. Matanya bulat merah dan taringnya terlihat menyeringai mengerikan. Spontan, Sari menutup matanya dan langsung memeluk Bambang. Anehnya, kedatangan makhluk pendek itu membuat semua kelelawar mendadak lenyap entah kemana. Masih dalam keadaan bingung, Bambang langsung diserang oleh sosok tersebut. Bambang berusaha melawan, tapi makhluk bertubuh pendek ini ternyata bukanlah tandingannya. Dengan cakaran kuku yang sangat tajam, perut Bambang pun terrobek dengan luka yang sangat lebar. Dan dia kesulitan bernafas. Ketika Bambang tak mampu bangkit, makhluk itu mendengar Sari yang menjerit histeris. Sontak, makhluk itu mengalihkan serangannya pada Sari. Lalu, di depan mata kepala Bambang, perut Sari pun dicabik-cabik. Lalu, makhluk itu menarik janin di dalam perut Sari dan langsung mengunyahnya. Entah apa yang terjadi setelah itu, karena Bambang kemudian pingsan. Ketika Bambang membuka mata, ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan di puskesmas. Di sana ada ibu dan bapaknya, Pak Kades serta beberapa warga. Pak Kades yang pertama bersuara. Beliau mengatakan bahwa tadi malam berniat ngopi di warung Sari. Tapi alangkah terkejutnya Pak Kades ketika melihat Bambang dan Sari tergeletak di sana. Akhirnya, Pak Kades memanggil warga untuk membawa Bambang dan Sari ke puskesmas. "Untung kamu selamat, Le," ucap sang ibu sambil membelai lembut rambut Bambang yang terkulai lemas sambil merasakan sakit di perutnya. "Sari gimana, Bu?" tanya Bambang. "Sari kasihan, Le, dia nggak selamat." Bambang pun merasakan pukulan yang luar biasa atas jawaban sang ibu. Tapi dia tak ingin menceritakan hubungan terlarangnya dengan Sari. Bambang lalu berbohong dengan mengatakan pada semua warga yang ada di sana bahwa dirinya juga berniat ngopi. Tapi tiba-tiba datanglah makhluk mirip manusia pendek bertaring panjang seperti yang sering diceritakan orang-orang. Bambang juga mengaku diserang oleh makhluk itu sebelum Sari yang menjadi korban serangan berikutnya. "Setelah itu, saya nggak tahu apa yang terjadi karena saya terus nggak sadar," ucap Bambang sambil sesenggukan menahan tangis. Akhirnya, Bambang dirawat di puskesmas itu selama 5 hari. Di hari kedua, datanglah Anwar, suami Sari, yang tentu sangat bersedih karena kabar mengejutkan yang diterimanya, bahwa Sari, sang istri tercinta, telah menjadi korban makhluk misterius yang selama ini meneror kampung. Kondisi kampung menjadi sangat mencekam. Warga yang bertugas ronda setiap malam kini dinaikkan jumlahnya. Setiap malam ada 20 orang yang ronda dan selalu patrol berkeliling kampung. Mereka juga mendatangkan orang pintar dari desa sebelah. Namanya Mbah Paimo. Menurut Mbah Paimo, teror makhluk itu akan berhenti. Karena sesuai penerawangannya, Sari adalah korban terakhir yang harus dipenuhi sebagai syarat pesugihan. Ketika warga bertanya siapa pelaku pesugihan itu,
Mbah Paimo mengaku tak tahu secara pasti selain mengatakan, "Saya juga nggak paham, tapi sepertinya orang jauh." Dan entah kebetulan atau tidak, teror itu memang benar-benar berhenti. Sejak kematian Sari dan warga terus menggalakkan ronda, tak ada satupun yang mengaku ditemui lagi oleh sosok itu. Akhirnya, pembicaraan tentang makhluk bertubuh pendek itu tak pernah mendapat jawaban pasti. Karena bahkan Mbah Paimo yang terkenal sakti dan bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, ternyata mengaku tak tahu siapa pelaku pesugihan yang sampai melakukan aksi keji itu. Hanya saja, teror kemudian berganti. Setelah malam ke-40 meninggalnya Sari, banyak warga mengaku ditemui sosok menyerupai Sari di tengah malam. Salah satu yang bercerita adalah Pak Sakun, yang dulu juga sering ngopi di warung Sari. Suatu malam, Pak Sakun hendak pulang dari ngobrol di pos ronda dengan sepeda ontel miliknya. Tapi entah kenapa, ketika sampai di depan warung Sari yang sudah tutup, tiba-tiba sepedanya tidak mau jalan. Kemudian, dari kejauhan dia melihat seorang perempuan berambut panjang berjalan ke arahnya. Awalnya, Pak Sakun tidak merasa takut. Tapi begitu semakin dekat, ternyata itu adalah seorang wanita muda yang terus menangis sambil memegangi perutnya. Karena penasaran, Pak Sakun pun menyapanya. Dan alangkah terkejutnya Pak Sakun, karena wanita ini adalah orang yang selama ini dia kenal dan bahkan cukup akrab. Dia adalah Sari. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Wajah dan tubuh sosok wanita itu tiba-tiba berubah menjadi nenek renta yang rambutnya putih semua dan acak-acakan. Badannya membungkuk dan tangan kirinya memegang tongkat penyangga. Seketika itu pula Pak Sakun pingsan, sampai ditemukan warga sekitar setengah jam kemudian. Hari-hari berikutnya, cerita tentang hantu Sari semakin menyebar di seluruh penjuru desa. Entah berapa orang yang ditemui sosok itu, dan bahkan ada beberapa yang sampai pingsan seperti yang pernah dialami oleh Pak Sakun. Kejadiannya selalu sama. Di malam hari, tiba-tiba suasana berubah, dan seperti ada seorang wanita yang berjalan mendekat sambil terus menangis dan memegangi perutnya. Menurut semua yang mengalami, awalnya mereka sama sekali tidak takut. Tapi setelah wanita itu semakin mendekat, ternyata dia adalah Sari, yang beberapa detik kemudian berubah menjadi sesosok nenek tua renta dan memegang tongkat. Tapi anehnya, Bambang justru tak pernah mengalaminya. Padahal bisa dibilang hampir separuh warga kampung mengaku pernah mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Bambang juga berkali-kali berjalan kaki atau naik sepeda sendirian di malam hari ketika disuruh oleh ibunya. Tapi tak sekalipun dia bertemu dengan sosok mengerikan yang konon awalnya mirip Sari. Sampai sekitar sebulan, tak terhitung berapa cerita serupa yang terjadi pada warga. Tapi Bambang tetap juga tak pernah mengalami. Dia merasa aneh, walau tentu saja tak pernah berharap peristiwa itu terjadi padanya. Padahal dulu semasa hidup,
Selain Anwar sang suami, bisa dibilang Bambang adalah orang yang paling dekat dengan Sari. Sampai akhirnya suatu hari giliran Bambang ternyata datang juga. Sekitar jam 11 malam, sang ibu menyuruhnya membeli obat nyamuk. Karena warung terdekat sudah tutup, Bambang pun harus bersepeda cukup jauh ke ujung kampung. Dan dia harus melewati warung milik Sari yang kini sudah tutup. Awalnya Bambang merasa tenang, karena sudah beberapa kali lewat, tapi tak pernah mengalami kejadian menakutkan apapun seperti yang banyak diceritakan orang. Tapi malam ini benar-benar berbeda. Begitu sampai tepat di depan warung, Bambang merasa ada yang menahan tubuhnya. Bambang yang terkejut, lalu melihat ada sepasang tangan yang memeluknya dari belakang. Spontan, dia pun menoleh sambil melompat. Dan ternyata itu adalah Sari, yang terus menatapnya tajam sambil memegangi perut seperti orang kesakitan. "Ini anakmu, Mas," ucap sosok itu. Nyali Bambang pun runtuh seketika. Kemudian dengan putus asa Bambang berucap dengan suara bergetar, "Maafkan aku, Sari, kita sudah beda alam." Sosok mirip Sari itu lalu terdiam dan berdiri tak bergerak. Kedua matanya tetap menatap tajam ke arah Bambang. Lalu tiba-tiba wujudnya berubah menjadi sesosok nenek renta yang memegang tongkat sebagai penyangga. Bambang pun langsung teringat bahwa kejadian ini persis seperti yang diceritakan semua orang. Tapi tetap ada yang berbeda. Tak lama setelah berubah menjadi nenek renta, ternyata sosok itu berubah lagi. Yang ada di hadapan Bambang kini adalah makhluk bertubuh pendek bertaring panjang yang dulu pernah menyerangnya. Karena makin ketakutan, Bambang pun bangkit lalu berlari sekuat tenaga. Tapi dia merasakan ada yang mencakar punggungnya. Bambang terus berlari sambil berteriak sekuat mungkin. Untungnya dia lalu dihampiri rombongan ronda yang segera menolongnya. Dan Bambang pun selamat, walau ada sedikit luka di punggungnya. Dia lalu ditanyai dan mengaku baru saja ditemui sosok mirip Sari. Waktu terus berjalan dan tahun demi tahun berganti. Sejak saat itu, tak pernah ada lagi warga yang mengalami kejadian mengerikan ditemui oleh sosok wanita mirip Sari. Kampung pun perlahan berangsur menjadi tenang kembali. Dan kisah tentang makhluk pendek misterius serta hantu Sari tak pernah lagi terdengar. Hanya saja Bambang masih terus mengingatnya. Saat ini Bambang sudah mempunyai 3 cucu. Terkadang dia merenung di teras rumahnya dan mengingat peristiwa yang dulu terjadi dan menggemparkan kampungnya. Sampai saat ini pun tak pernah bisa terjawab. Siapa sebenarnya makhluk bertubuh pendek misterius itu? Dan siapa pula pelaku pesugihan yang menggunakan cara-cara keji seperti itu hanya untuk mengejar kekayaan? Selain itu, kenapa Sari yang dipilih menjadi korban terakhir sang makhluk pendek? Dan kenapa Bambang yang dipilih menjadi orang terakhir yang ditemui oleh hantu Sari? Tamat.
Demikian kisah misteri dari kami. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.